Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan dibahas materi tentang keanekaragaman hayati dalam mata kuliah biologi pilihan dengan dosen pengampu Fikri Mukasyaf MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Lubis. NIM saya 0305193159. Saya dari kelas Pendidikan Matematika 3 semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dalam mata kuliah biologi peminatan yang berjudul Keanekaragaman Hayati. Marilah kita saksikan bersama-sama. Yang pertama, pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan variasi keberagaman makhluk hidup dari semua sumber ekosistemnya, baik dari daratan, lautan, perairan maupun kompleks ekologis, berdasarkan kepada ciri-ciri dan observasi pengamatannya, dan dapat juga diartikan sebagai kebijaksanaan kepercayaan terhadap masa depan tanaman maupun hewan agar dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim, serangan parasit dan kuman, atau hal lainnya yang tidak diperkirakan. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Yang pertama, keanekaragaman ekosistem. Ekosistem merupakan kumpulan organisme tanaman dan hewan yang dapat berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan sekelilingnya. Sedangkan keanekaragaman ekosistem merupakan pengamatan lingkungan fisik sehingga terciptanya komunitas kehidupan yang berbeda. Sifat fisik tersebut terdiri dari suhu, kejernihan air, pola arus, dan kedalaman air dapat mempengaruhi komunitas hidupnya sehingga timbulnya perbedaan keanekaragaman hayati. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi dalam komposisi spesies maupun ekosistem, namun struktur lingkungan fisik yang dihasilkan organisme. Tingkatannya terjadi karena adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Contohnya dapat dilihat seperti gambar yang di sebelah ini. Berikut ini adalah salah satu contoh lain dari keanekaragaman ekosistem. Dapat dilihat seperti laut, hutan, gurun, dan danau. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Spesies merupakan organisme yang mampu berkembang biak dalam lingkungannya sehingga menghasilkan pupuk untuk keturunannya. Sedangkan keanekaragaman spesies merupakan tingkatan yang sangat mudah dipahami dan terbentuk dari kesesuaian kandungan genetik dalam mengatur sifat dengan lingkungan tempat hidupnya. Contohnya dapat dilihat seperti berikut ini terhadap harimau, singa, kucing, dan cheetah. Berikut ini adalah salah satu contoh lain dari keanekaragaman spesies terhadap aren, kelapa, dan pinang yang dapat dilihat sebagai daerahnya pegunungan, pantai, dan tempat kering. Dan yang ketiga, keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik merupakan variasi faktor keturunan dalam dan antara individu populasinya. Gen merupakan faktor pembawa sifat dalam menentukan sifat makhluk hidupnya. Gen terletak dalam benang kromosom, yaitu benang pembawa sifat dalam inti sel makhluk hidup. Individu tiap populasi spesiesnya berkembang biak secara seksual lebih menyukai berpasangan antar sesamanya daripada individu dengan populasi yang berbeda. Keanekaragaman genetik dalam populasi merupakan bahan dasar untuk berevolusi. Populasi dengan keanekaragaman lebih tinggi lebih mungkin memiliki sedikit beberapa individu bertahan terhadap perubahan lingkungannya. Contohnya dapat dilihat seperti gambar di sebelah ini terhadap bunga mawar
dengan warna yang berbeda. Berikut ini adalah salah satu contoh lain dari keanekaragaman genetik terhadap jagung yang dapat dilihat dari segi warnanya seperti berikut ini. Selanjutnya, keanekaragaman hayati di Indonesia terdiri dari yang pertama, memiliki keanekaragaman hayati tinggi, yang kedua, memiliki tumbuhan tipe Indo-Malaya dengan areal paling luas, yang ketiga, memiliki hewan tipe oriental yaitu Asia, Australia, dan peralihan, yang keempat, memiliki banyak hewan dan tumbuhan langka, dan yang kelima, memiliki banyak hewan dan tumbuhan endemik. Sedangkan berikut ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati di dunia. Keanekaragaman hayati di dunia terdiri dari yang pertama tundra, yang kedua taiga, yang ketiga hutan gugur, yang keempat hutan hujan tropis, yang kelima padang rumput, yang keenam gurun, yang ketujuh bioma berdasarkan altitudinal, yang kedelapan bioma air tawar, dan yang kesembilan bioma air laut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Manfaat keanekaragaman hayati terdiri dari yang pertama sebagai sumber pangan, yang kedua sebagai sumber pendapatan, yang ketiga sebagai sumber plasma nutfah, yang keempat sebagai sumber keilmuan, yang kelima sebagai sumber keindahan, yang keenam sebagai sumber kesehatan, dan yang ketujuh sebagai ekologi dalam menjaga proses ekosistem seperti daur zat dan aliran energi, serta tanah dari erosi, aliran sungai, stabilitas iklim, dan proses fotosintesis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama, aktivitas dalam menurunkan keanekaragaman hayati terdiri dari perusakan habitat, penggunaan pestisida, pencemaran, perubahan tipe tumbuhan, masuknya hewan dan tumbuhan liar, penebangan pohon, serta seleksi. Yang kedua, aktivitas dalam meningkatkan keanekaragaman hayati terdiri dari penghijauan, pembuatan taman kota, dan pemuliaan. Dan yang ketiga, aktivitas dalam melestarikan keanekaragaman terdiri dari apabila terhadap hewan itu seperti pembiakan in situ atau dalam habitat aslinya dan ex situ luar habitat aslinya. Aktivitas dalam melestarikan keanekaragaman hayati terbagi menjadi dua. Yang pertama pelestarian in situ dan yang kedua pelestarian ex situ. Yang pertama tadi pelestarian in situ. Pelestarian in situ merupakan pelestarian sumber daya alam hayati dilakukan dalam habitat asli atau asalnya seperti terhadap bunga Rafflesia arnoldi di Bengkulu, badak Jawa di ujung kulon, dan komodo di Pulau Komodo. Sehingga pelestarian in situ tersebut dibuat beberapa tempat perlindungan seperti yang pertama, perlindungan alam ketat, yaitu perlindungan dengan membiarkan alam berkembang secara alamiah. Yang kedua, perlindungan alam terbimbing, yaitu perlindungan alam yang dibina oleh para ahli. Yang ketiga, perlindungan geologi, yaitu perlindungan terhadap formasi geologi atau tanah. Yang keempat, perlindungan alam zoologi, yaitu perlindungan terhadap hewan langka yang hampir punah terhadap perkembangbiakannya. Yang kelima, perlindungan alam botani, yaitu perlindungan terhadap tumbuhan. Yang keenam, taman nasional, yaitu taman yang digunakan sebagai tempat rekreasi. Yang ketujuh, perlindungan pemandangan alam dapat berupa danau maupun air terjun. Yang kedelapan, perlindungan monumen alam berupa perlindungan terhadap benda alam terpencil. Dan yang kesembilan, perlindungan suaka marga satwa, yaitu perlindungan hewan dari hasil buruannya sendiri. Dan yang kedua itu pelestarian ex situ.
Pelestarian ex situ merupakan pelestarian terhadap sumber daya alam hayati yang dilakukan di luar habitat asli atau asalnya, yang biasanya dipelihara di tempat lain seperti kebun koleksi, kebun plasma nutfah, dan kebun raya. Demikianlah hasil presentasi dari makalah saya tentang keanekaragaman hayati dalam mata kuliah biologi peminatan. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.